Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas mengenai skandal Kim So Hyun dengan Kim Seron yang juga melibatkan agensi So Hyun yaitu Gold Medalist, yang mana kontroversi tersebut itu akhir-akhir ini menggemparkan hampir semua platform sosial media, ya nggak sih? Terutama di TikTok, Instagram, X atau Twitter, dan Facebook. Nah, kasus ini berawal pada tahun 2024 tahun lalu ketika Kim Seron memposting sebuah foto lamanya dengan So Hyun ketika drama Queen of Tears yang diperankan oleh So Hyun sedang booming-boomingnya, guys. Nah, akibat postingan tersebut, Seron jadi semakin di-hate karena sebelum hal itu pun terjadi, Seron ini sudah buruk reputasinya akibat tersandung kasus kecelakaan saat sedang berkendara dalam keadaan yang mabuk. Nah, lama-kelamaan kontroversi itu pun mulai diabaikan para netizen sampai 1 tahun kemudian pada tanggal 16 Februari 2025, Kim Seron ditemukan meninggal dunia diduga karena hidupnya tepat di hari ulang tahun Kim So Hyun. Nah, karena hal tersebut, netizen ini mulai curiga dan mengaitkan kematian Seron dengan postingan lamanya bersama Kim So Hyun setahun sebelumnya, yang mana kemudian muncullah banyak kasus baru yang memicu terungkapnya skandal lain Kim So Hyun dengan mendiang Suli dan So Ye Ji dan kontroversi So Hyun lainnya. By the way, aku record video ini tuh pas tanggal 15 2025, so kalau setelah ini ada updatean baru mengenai kasus Kim So Hyun ini, insya Allah bakal aku up video baru, tapi gak janji. Nah, langsung aja semuanya bakalan aku bahas satu persatu, jadi pantengin terus karena bakalan panjang banget. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai kasusnya Kim So Hyun dengan Kim Seron, aku mau terlebih dahulu menjelaskan pada kalian nih Kim So Hyun buat yang belum tahu. Jadi guys, Kim So Hyun ini adalah salah satu aktor terbesar dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan sana, yang juga dikenal sebagai aktor yang tidak banyak mempunyai kontroversi. Nah, perlakuannya di lokasi syuting dan kemampuannya dalam mendalami sebuah peran itu tergolong baik dan bagus banget malah, yang mana membuat Kim So Hyun ini tergolong sebagai aktor yang dicap sebagai green flag gitu, apalagi para netizen-netizen cewek nih ya. Semua film yang Kaesa atau Kim So Hyun ini perankan selalu booming, mulai dari Dream High, Moon Embracing the Sun, My Love from the Stars, Secretly Greatly, It's Okay to Not Be Okay, sampai yang terakhir tuh Queen of Tears. Itu bagus semua, dan kabarnya dia ini di tahun 2025 ini ada film baru, cuma masih setengah proses syuting gitu. Nah, cuma nggak tahu tuh itu bakalan dilanjut atau enggak. Nah, setelah kematian Kim Seron ini, kasus demi kasus tentang KSA ini mulai satu persatu terkuak, yang juga melibatkan agensinya, agensi yang didirikan oleh Kim So Hyun sendiri, yaitu Gold Medalist. Pada 24 Maret 2024 dini hari waktu Korea Selatan, Kim Seron secara mengejutkan menggunakan foto mesranya atau foto kebersamaannya dengan Kim So Hyun setelah episode 5 drama Queen of Tears tayang, meskipun fotonya ini nggak lama dia tarik lagi gitu. Tapi tuh ya namanya netizen ya, nggak kalah gercep dan berhasil di screenshot. Nah, hal ini tuh tentu menghebohkan media sosial pada saat itu dan memicu perdebatan di antara netizen Korea mengenai rumor mereka. Apalagi nih, foto itu diunggah Kim Seron yang di tahun sebelumnya itu tersandung sebuah masalah ketika dia tuh mengemudi dalam kondisi mabuk gitu atau DUI. Banyak kok guys yang mendukung dan penasaran sama hubungan antara Seron dan So Hyun ini. Namun ya banyak juga yang menilai foto mesra itu tuh cuma akal-akalan si Seron aja lah buat panjat sosial atau pansos sama popularitas So Hyun pada saat itu. Apalagi drama terbarunya itu Queen of Tears itu lagi bagus-bagusnya, itu kayak the best drama pada saat itu. Gak cuma Knet atau netizen Korea nih guys yang menghujat, tapi juga dari netizen Indonesia pun banyak yang gak suka sama Seron. Sampai ada yang bilang kalau Seron ini caper banget dan ini itulah pokoknya. Ya Allah, mulutnya ya, astagfirullahaladzim. Agensi Kim So Hyun Gold Medalist membantah rumor aktornya berpacaran dengan Kim Seron setelah foto lama keduanya itu muncul. Gold Medalist menyatakan kalau itu tuh adalah sebuah foto lama guys. Kim So Hyun dan Kim Seron memang saling mengenal karena keduanya ya berada di bawah satu naungan agensi yang sama. Namun semenjak tersandung masalah mengemudi mobil dalam kondisi mabuk, Kim Seron sudah tidak lagi bersama Gold Medalist. Selain itu, agensi juga mengaku bingung dengan
sebenarnya tujuannya apa sih Kim Se-ron itu gitu. Akibat dampak yang ditimbulkan, agensi berniat untuk melaporkan para pembuat fitnah yang mencemarkan nama baik Kim So-hyun. Gold Medalist juga meminta netizen untuk tidak menulis rumor atau spekulasi yang tidak berdasar mengenai masalah ini lagi. Setahun kemudian, pada tanggal 16 Februari 2025, publik dikejutkan dengan berita meninggalnya Kim Se-ron akibat henti jantung karena yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kim So-hyun. Kabar duka ini pun sontak membuat para netizen berspekulasi bahwa kematian Se-ron ini tuh berkaitan dengan So-hyun, dan mungkin postingan foto mereka di story-nya di Instagramnya di tahun lalu pada 24 Maret 2024 tuh pasti ada hubungannya nih gitu. Para netizen tuh menduga-duga. Publik semakin dibuat terkejut ketika pada 10 Maret 2025 kanal YouTube Grow Zero Research Institute yang dimiliki oleh mantan reporter MBC yaitu Kim Se-wi, gimana bacanya? Kim Se-wi gitu, mengunggah video yang menyebut bahwa Kim So-hyun dan Kim Se-ron memiliki hubungan asmara sejak tahun 2015 guys. Yang mana saat itu Kim Se-ron masih berusia 15 tahun, sementara Kim So-hyun sendiri sudah berusia 27 tahun. Gak hanya itu, hubungan keduanya juga menjadi sorotan publik lantaran dinilai sebagai tindakan child grooming karena adanya gap usia yang cukup jauh di antara keduanya, kayak 12 tahun gitu bedanya. Klaim ini disampaikan oleh bibi Kim Se-ron yang mengungkapkan berbagai detail terkait hubungan mereka. Menurut video tersebut, hubungan keduanya ini bermula pada tahun 2015 guys. Ketika Kim So-hyun mendirikan agensi Gold Medalist pada tahun 2019, Kim Se-ron ikut bergabung ke agensinya si Kim So-hyun ini, yaitu agensi Gold Medalist, dan tidak memperpanjang kontraknya dengan YG Entertainment. Disebutkan juga Se-ron ini membantu mendirikan agensi tersebut dengan bekerja secara sukarela gitu, tanpa dibayar guys, termasuk merekrut dan melatih aktor baru dan memberikan pelajaran acting gitulah, karena Se-ron ini ya berkarir menjadi aktris tuh dari kecil kan ya, jadi actingnya tuh bukan isapan jempol lagi dalam dunia perfilman. By the way, setelah ini kalian simak baik-baik ya guys, karena kita sudah masuk ke apa yang sebenarnya terjadi ketika insiden Kim Se-ron dan putusnya hubungan mereka. Pada tahun 2022, Kim Se-ron terlibat dalam kasus mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Pada saat itu, Kim So-hyun dan agensinya membantu menangani situasi tersebut dengan membayar ganti rugi sekitar 700 juta won Korea atau sekitar 7,9 miliar rupiah tanpa meminta penggantian dana guys. Tapi Se-ron merasa berhutang budi kepada So-hyun dan berniat untuk balikin. Nah, agensinya pun gak minta Se-ron buat balikin uang tersebut dengan tenggat waktu tertentu guys. Tapi ternyata setelah kontraknya dengan Gold Medalist berakhir, agensi secara tiba-tiba meminta pengembalian uang tersebut pada tahun 2024. Kim Se-ron yang sedang mengalami kesulitan finansial mencoba menghubungi Kim So-hyun tetapi tidak mendapat tanggapan. Nah, di sini tuh sebenarnya Kim Se-ron sudah berniat untuk balikin kok guys uangnya dan akan melunasi semua denda dan ganti rugi tersebut. Namun, dia juga butuh waktu melunasin semuanya dan gak bisa membayar langsung hampir 700 juta won itu. Se-ron juga berniat mau comeback lagi nih dan bayar hutangnya tuh secara perlahan, tapi yang gak juga direspon sama si So-hyun. Kim Se-ron juga sampai kebingungan nih, apa iya Kim So-hyun dan agensinya ini harus sampai menempuh jalur hukum pada Se-ron? Ia pun lantas dengan jelas meminta tolong kepada Kim So-hyun buat menolongnya. Dia tuh sampai kirim pesan ke So-hyun guys, kurang lebih pesannya tuh berisi, tolong selamatkan aku mohon padamu, berikan aku waktu. Namun pesan itu nggak juga dibalas sama si So-hyun, dan akhirnya ketika drama Queen of Tears yang dibintangi Kim So-hyun tayang dan sedang naik-naiknya, Kim Se-ron ini mengunggahkan foto lama mereka berdua yang sebenarnya maksud unggahan tersebut itu berharap supaya si Kim So-hyun ini menghubungi dia lagi gitu, buat meminta bantuan kelonggaran waktu untuk melunasi hutangnya Kim Se-ron pada Kim So-hyun selaku pendiri Gold Medalist. Namun guys, Gold Medalist justru merilis pernyataan yang malah mencemarkan nama baik Kim Se-ron. Saluran YouTube Grow Zero Research Institute juga mendapatkan tangkapan layar pesan yang menyatakan akan melunasi semua denda dan ganti rugi tersebut yang diduga dikirimkan Kim Se-ron kepada Kim So-hyun pada 19 Maret 2024. Gold Medalist membantah semua tuduhan yang diajukan dalam video YouTube tersebut dan menyatakan akan mengambil langkah
langkah hukum terhadap Garo Sero Research Institute atas penyebaran informasi palsu tersebut. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa tuduhan mengenai hubungan asmara Kim So Hyun dengan Kim Se-ron serta dugaan pelecehan terhadapnya adalah tidak benar dan tidak dapat diterima, guys. Mendapat ancaman hukum, kanal YouTube tersebut mengabaikan ancaman dari gold medalist dan menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari keluarga Kim Se-ron. Mereka juga mengkritik Kim So Hyun karena tidak menghadiri pemakaman Kim Se-ron. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa popularitas Kim So Hyun hanya besar di Cina, guys, sementara kanal mereka lebih berpengaruh di Korea sana. Nah, seiring berkembangnya kontroversi tersebut, wawancara lama Kim Se-ron pada tahun 2017 itu kembali viral. Dalam wawancara tersebut, ia menyatakan ingin berakting dalam drama komedi romantis bersama Kim So Hyun dan mengagumi aktor tersebut sejak ia masih kecil. Kasus ini pun masih terus berkembang dengan berbagai klaim dan tuduhan. Gold medalist juga berencana mengambil tindakan hukum, sementara keluarga Kim Se-ron disebut memiliki bukti tambahan terkait hubungan keduanya berupa foto kebersamaan antara Se-ron dengan So Hyun dan bukti screenshot chat mereka dan juga sebuah surat ketika So Hyun ini sedang wamil ya guys, yang dikirimkan pada Se-ron, yang kalau kita lihat itu isinya kayak menunjukkan bahwa So Hyun itu emang bucin gitu sama Se-ron. Cuma ya kita tunggu aja deh kelanjutannya ya. Sementara itu, sosial media kembali heboh dengan rumor yang menyebutkan jika Choi Hyun-wook terlibat dalam kasus driving under influence atau DUI bersama Kim Se-ron. Warganet menyebut Choi Hyun-wook ini sebagai sosok teman Kim Se-ron yang duduk di bangku penumpang saat Se-ron menabrak travel listrik karena pengaruh alkohol. Yang mana guys, Choi Hyun-wook dan Kim Se-ron saat itu tuh masih di bawah naungan agensi yang sama yaitu Gold Medalist. Kabarnya ketika kecelakaan terjadi, menurut sumber tersebut itu Gold Medalist sengaja dan memang sangat menjaga agar tidak ada media manapun yang memberitakan orang yang ada di samping Kim Se-ron di dalam mobil tersebut. Nah, hal ini mereka lakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap Choi Hyun-wook. Tapi guys, rumor ini tuh belum bisa dipastikan kebenarannya gitu, karena ya beberapa sumber, kayak sumber media dari Korea Selatan gitu, kayak menyebut penumpangnya tuh cewek gitu, bukan cowok, meski juga tidak diketahui identitasnya. Nah, kemungkinan besar keterlibatan Choi Hyun-wook ini dalam DUI kayak cuma rumor belaka lah. Update terbarunya adalah bahwa Kim So Hyun kabarnya sedang terganggu mentalnya akibat rumor ini guys. Agensi juga mengklaim bahwa Kim So Hyun ini nggak tahu menahu kok masalah yang hutang piutangnya, bahwa agensinya tuh sedang menagih uang 700 juta won ini pada Kim Se-ron gitu. Tapi banyak yang berspekulasi juga kalau alah itu kan cuma biar nutup-nutupin aja gitu, biar nama Kim So Hyun ini nggak kena cancel culture di Korea. Kalian tau lah ya, budaya di sana tuh ada cancel culture. Kayak dimana kalau udah kena cancel culture itu aktor maupun aktris walaupun udah terkenal banget ya udah bakalan berakhir karirnya. Nah, mungkin agensinya ini tuh menutup-nutupi biar ya Kim So Hyun ini nggak kena imbas. Cuma netizen ini udah kepala gimana ya, terlanjur overthinking, terlanjur sudah tidak percaya gitu. Cuma banyak kok guys yang masih mendukung Kim So Hyun. Pas aku lihat-lihat komentar tuh kayak ternyata masih banyak yang nyemangatin Kim So Hyun gitu. Cuma yang nggak tahu lah ya, kita lihat aja kelanjutan kasusnya. Nah, lanjut ya. Nah, Kim So Hyun ini juga mengkonfirmasi kalau dia ini emang pernah pacaran sama Kim Se-ron, tapi dari 2019 sampai 2020, jadi cuma 2 tahun doang sama Kim Se-ron. Dan dia tuh menyangkal kalau dia tuh nggak pacaran sampai 6 tahun kok. Nah, baru-baru ini juga Kim So Hyun tuh masih mendatangi variety show di acara Good Day kalau nggak salah, yang sama G-Dragon itu loh. Namun penampilannya di variety show tersebut itu banyak mendapatkan hate, tapi juga masih banyak gitu yang membela aktor dengan bayaran termahal ini. Seperti yang aku bilang di awal, kasus Se-ron dan Kim So Hyun ini cukup besar dan membuat kontroversi lama mengenai So Hyun pun kembali diperbincangkan guys. Salah satunya adalah kontroversinya dengan mendiang Suli saat membintangi sebuah film berjudul Real pada tahun 2017 lalu. Nah, pada tahun tersebut film ini tuh memang sempat menuai perdebatan karena terjadi perubahan sutradara yang dari awalnya tuh Lee Jong Suk menjadi Lee Sarang yang merupakan sepupu Kim So Hyun sekaligus petinggi
petinggi agensi gold medalist yang juga didirikan oleh sang aktor. Meskipun memiliki biaya produksi yang sangat tinggi sebesar 11 juta US dollar, film tersebut malah mendapatkan banjir kritik akibat adegan, yaitulah ya kalian ngerti sendiri, antara Kim So Hyun dan Sulli dalam film yang dimana Sulli ini benar-benar naked alias tanpa busana. Jadi tuh tubuh bagian atas si Sulli ini sampai terekspos dan membuat publik menyasarkan kritik besar-besaran ke Sulli. Ditambah lagi adegan intim di film Real ini dinilai terlalu banyak di highlight sehingga menutupi alur utama dari film tersebut, guys. Meskipun begitu nih, pihak yang menjadi target sasaran utama kritik adalah mendiang Sulli. Bahkan hanya 12 jam setelah premier, adegan vulgar tersebut bocor di forum online dan media sosial yang bagian dimana tubuh Sulli ini terekspos. Ya Allah, kasihan banget ya mendiang Sulli. Hal ini pun yang semakin mencoreng image Sulli di mata publik pada saat itu, guys. Dan disebut-sebut membuat Sulli ini depresi akibat banyaknya hate yang ia terima. Setelah kontroversi So Hyun dan Sharon, publik pun mulai menyoroti kembali bagaimana mendiang Sulli ini dikritik habis-habisan gara-gara film kontroversial tersebut. Yang padahal tuh itu tuh bukan sepenuhnya salah dirinya sih, bukan salahnya Sulli gitu. Sementara itu Kim So Hyun bersama aktor lainnya dan tim produksi tidak menjadi target bulian atau target hate gitu. Sebenarnya juga nih guys, Sulli ini sudah menyadari bahwa ada risiko besar gitu dari membintangi film dengan rating 18 ke atas ini, dan diduga ketika terjadi pergantian sutradara yang mana mendiang Sulli diminta beradegan dewasa dengan memperlihatkan tubuhnya tanpa sehelai busana. Harusnya itu tuh nggak hanya Sulli guys yang tanpa busana gitu, tapi juga ya So Hyun juga. Awalnya Sulli ini juga menolak dan meminta pemeran ganti pas adegan tersebut, tapi permintaannya ini langsung ditolak. Lah tapi saat dalam adegan itu hanya Sulli yang sementara Kim So Hyun tidak terlihat terbuka sehingga Sulli ini makin dihujat habis-habisan. Terlebih lagi nih, setelah film Real tayang, Kim So Hyun ini langsung menjalani wajib militer. Kayak gimana ya? Aduh, aku tuh suka banget sama Sulli pas masih dia zamannya di FX guys. Cuma kayak sumpah kasihan banget dia tuh, dari awal debutnya dia tuh udah dihujat gitu. Padahal tuh lucu banget, sumpah cantik banget orangnya. Nah setelah si So Hyun ini wajib militer, jadi publik dengan cepat melupakan bahwa sang aktor adalah bagian dari film Real yang mendapatkan banyak ulasan negatif. Sementara itu Sulli harus menghadapinya sendirian. Kayak kebayang sakit banget jadi Sulli harus menjalani semuanya sendiri gitu. Kayak seolah-olah cuma dia yang salah di dalam film itu. Gimana guys menurut kamu? Komentar please. Kayak emosi banget. Kontroversi lainnya yaitu melibatkan aktris cantik So Ye Ji yang akhir-akhir ini buka suara setelah namanya kembali dikaitkan dengan agensi Kim So Hyun. By the way guys, kalau kalian nggak tahu So Ye Ji, jadi kan pas aku ngejelasin tentang Kim So Hyun tuh dia tuh pernah membintangi It's Okay to Not Be Okay kan. Nah si So Ye Ji sama Kim So Hyun ini jadi pemeran utama di sana dan filmnya tuh kayak bagus banget. Saking bagusnya film itu tuh ya, So Ye Ji sampai dicap sebagai, sudah bilang nyai, pokoknya terkenal banget lah film itu karena tuh kayak perannya So Ye Ji tuh kayak cewek gila, kayak psikopat tapi kayak masih cewek-cewek yang ugal-ugalan gitu kalau suka. Diketahui kontrak Ye Ji dengan gold medalist ini sudah berakhir sejak tahun 2023 bulan November dan menandatangani kontrak baru dengan Sublime. Nah, semenjak kematian mendiang Sharon, Ye Ji dikaitkan kembali dengan So Hyun dan rumor kedekatan mereka guys. Namun pada tanggal 13 Maret 2025 di tengah malamnya, Ye Ji ini menyapa para penggemarnya dan mengakui telah membalas komentar kebencian lalu menghapusnya kembali. Ye Ji menulis kalau intinya tuh dia tuh nulis gini, Yeyes atau nama fans Ye Ji gitu. Yeyes tersayang, aku hanya manusia, jadi ini sangat membebani, membuat stres dan aku sangat muak dan lelah dengan semua ini. Itu membuat saya sedih dan tercekik. Aku sudah menahan diri, namun akhirnya menanggapi komentar jahat ini. Akan tetapi aku sudah menghapusnya. Aku harap orang-orang tolong berhenti. Itu kata Ye Ji guys. Dia juga menambahkan, aku sama sekali tidak berafiliasi dengannya atau So Hyun dan sepupunya atau salah satu petinggi gold medalist bernama Lee Sarang. Nah aku bahkan tidak tahu mengapa aku harus menjelaskan diriku. Tetapi aku sangat frustasi malam ini. Selamat malam, Yeyes.
pada fansnya. Seorang netizen yang mengaku mantan staf dari gold medalist membeberkan perilaku buruk agensi itu terhadap Yeji. Jadi tuh si netizen ini tuh bilang di dalam sebuah forum, dia tuh komentar dengan username @kimsol24356. Dia ini menuduh kalau agensi itu tuh menjadikan Yeji ini sebagai tameng untuk menutupi kesalahannya mereka gitu, atau Sohyun dan si gold medalist ini. Jadi 4 tahun lalu saat si mantan staf ini kerja di gold medalist, dia ini dipecat setelah membocorkan informasi penting tentang aktris Soyeji kepada wartawan Dispatch dan OSN. Namun wartawan yang dia hubungin itu nggak menggunakan informasi yang dia berikan karena disarang memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya. Jadi itu nggak menyebarluaskan gitu, nggak tahu ini si petinggi dari gold medalist ini. Dengan alasan itu tuh bisa ngerusak reputasi manajemen. Si netizen yang mengaku mantan staf gold medalist itu juga menambahkan kalau yang dia ingin katakan tuh bahwa si aktor Kim So Hyun dan sepupunya Lee Sarang emang memiliki banyak masalah kok guys, dan aktris Soyeji ini digunakan sebagai tameng untuk mereka. Beberapa klaim negatif tentang mereka juga sebenarnya berasal dari dalam manajemen. Gold medalist ini dituduh sengaja memberikan informasi palsu tentang Yeji kepada Dispatch untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Mereka juga bahkan diduga membayar orang untuk menyebarkan kebohongan tentang skandal sikap kasar kepada staf, padahal gold medalist lah yang membayar orang untuk menyebarkan klaim palsu tersebut. Selain itu, staf gold medalist juga menyebut rencana menyebarkan rumor bahwa Soyeji telah melakukan kekerasan di sekolah selama masa kuliahnya, dan ini dilakukan atas instruksi dari Lee Sarang guys, yang mengarahkan para reporter untuk menerbitkan artikel tentang kebohongan ini. Nah, menurut netizen itu, Yeji memperbarui kontraknya dengan gold medalist pada tahun 2021 karena percaya agensi akan melakukan yang terbaik untuknya. Nah, tapi sang aktris ini diduga malah dimanfaatkan dan agensi mendapat keuntungan besar melalui Yeji. Jadi tuh kayak rumornya tuh seolah-olah si Yeji ini bersifat kasar dan dia tuh pernah ngebully gitu di sekolahnya dulu waktu dia kuliah. Selain kontroversi barusan, skandalnya dengan Kim Se-ron juga membuat kontroversi lama Kim So Hyun ini diangkat lagi guys, yaitu dimana pada tahun 2012 beredar sebuah foto Kim So Hyun yang sedang merokok, yang mana foto lama tersebut itu diunggah kembali ketika sang aktor ini sedang meraih popularitas karena drakornya, yang kemudian adalah dilansir dari laman Koreabu. Kim So Hyun pernah menjawab tentang tipe idealnya di sebuah wawancara pada tahun 2003 lalu, di mana So Hyun ini menyebut jika dirinya ini mungkin akan menikahi gadis berumur 21 tahun ketika usia si So Hyun ini 41 tahun, di mana isu ini makin memperkuat dengan dugaan child grooming terkait hubungannya dengan Kim Se-ron itu guys. By the way, kita udah di ujung video guys. Dari kasus yang terjadi juga kita menyadari bahwa siapa aja nih bisa mengalami depresi, termasuk dari kita sendiri. Namun ada baiknya untuk kita menganggap bahwa bunuh diri ini nggak bisa menjadi solusi atas semua permasalahan. Tapi by the way, mari kita doakan semoga kasus ini cepat dapat titik terang dan semoga mendiang Suli dan mendiang Kim Se-ron tenang di sana. Kalau emang benar-benar So Hyun ini bersalah dan terbukti semuanya, semoga nih mendapat hukuman yang setimpal. Apalagi kita tahu ya, di Korea sana tuh ada cancel culture yang mana mau segimana terkenalnya, gimana bagusnya, ya udah pasti bakalan berakhir karirnya. Ya, terima kasih atas waktu kalian yang sudah menonton sampai sekarang. Suara saya ini sumpah aku lagi sariawan guys. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, dan mohon maaf kalau enggak ya. Nah, kalau kalian punya ide dan saran untuk next video bisa tulis aja di kolom komentar. Aku lupa suaranya capek. Thank you guys, see you next video. Ambil yang baik dan buang yang buruknya. Semoga bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum.